Shalom, kembali jumpa lagi pada hari ini dengan hari baru, berkat baru, dan semangat yang baru. Firman Tuhan berbicara pada hari ini dari 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 8 berkata demikian. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab itu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tema kita hari ini adalah mau untung besar, ya. Tentu semua orang mau untung besar adalah wajar, ya. Wajar semua mau untung besar. Itu suatu hal yang wajar, yang normal, yang biasa kalau mau untung besar. Tapi yang kedua, yang tidak wajar adalah kalau mencari untung itu dengan menghalalkan segala cara, ya, termasuk cari untung dalam ibadah atau gereja untuk keuntungan pribadi, ya. Jadi menghalalkan segala cara, jadi gereja jadikan objek. Kelihatannya rohani, hal diobjekkan untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Nah, mengapa tidak boleh kita mencari keuntungan atau mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi, apalagi dalam gereja, dalam ibadah? Karena hal tersebut menimbulkan jelas konflik kepentingan, ya, menimbulkan konflik kepentingan. Dan akhirnya menjadi suatu bisnis gereja ini hati-hati. Walaupun satu sisi firman itu beritakan dengan cara apapun, tetapi kalau menjadi bisnis gereja, maka itu bisa merusak tatanan yang ada. Akhirnya nanti orang merasa banyak dimanfaatkan, merasa tertipu, dari imannya dia lemah, dan itu merusak kekristenan dan juga merusak doktrin. Mengapa? Karena yang diajar dalam untuk kepentingan pribadi, kemudian para pemimpin untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya untung, ya. Digenjot terus, ayo berikan, berikan perpuluhan, berikan supaya dapat untung berkali lipat. Emang dagang dengan Tuhan, ya. Kalau kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan itu sebagai ucapan syukur, bukan supaya kita berganti kali lipat. Masalah Tuhan berikan ganti itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberi dengan ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Memberi karena apa? Sebagai ucapan syukur sudah diselamatkan dan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi mengucap syukur, ya. Jadi mengapa tidak mencari keuntungan? Karena menimbulkan konflik dan banyak akhirnya suatu lembaga pecah belah karena konflik kepentingan. Ujung-ujungnya adalah uang yang akhirnya merusak iman orang-orang percaya, apalagi yang masih lemah, yang belum mengerti, menjadi rusak. Akhirnya kekristenan menjadi tercemar. Nah, mengapa kita tidak perlu mencari untung? Karena sebetulnya yang keempat adalah kita ini sudah untung, jadi nggak perlu cari untung lagi. Kita sudah untung besar, mengapa? Karena kita sudah diselamatkan. Itu keuntungan yang tidak terkira, yang tidak dapat dinilai dengan uang, melebihi emas berlian permata. Kita diselamatkan, itu sudah merupakan satu keuntungan besar, keajaiban besar, rezeki yang tidak terduga, bahkan lebih lagi dari rezeki, suatu hal yang luar biasa. Kita beruntung karena sudah diselamatkan, jadi jangan cari keuntungan lagi. Kita sudah diselamatkan. Yang kelima, kita mengucap syukur, ya, sebagai apa? Ucapan terima kasih karena kita sudah diselamatkan. Sehingga dalam Timotius menegaskan, yang penting ada makanan dan pakaian cukuplah, ya, cukup. Jadi tidak perlu misalnya sampai mencari sesuatu menghalalkan segala cara sehingga merusak tatan yang ada, merusak hati kita, pikiran kita, dan iman kita. Jadi semua yang kita kerjakan karena sudah diselamatkan sebagai ucapan syukur. Kita beruntung sudah diselamatkan. Jadi selamatkan karena kita ini memang dapat anugerah khusus dari Tuhan, ya. Jadi mau untung besar, jangan cari lagi dalam gereja karena kita sudah untung lebih dan amat sangat besar, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa masuk dalam kerajaan surga, hidup yang kekal, itu keuntungan besar dalam hidup kita. Sehingga jangan cari untung lagi dalam gereja karena menimbulkan konflik, tetapi carilah Tuhan, mengucap syukur karena kita sudah beruntung, sudah diselamatkan. Amin. Shalom, semangat terus
dan hidup kita beruntung terus karena kita di dalam Tuhan. Shalom, salam kebajikan, salam berbagi. Semangat.